Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adirma Suryani, merupakan salah satu guru di SDN 5 Salamae Kota Palopo dan merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas aksi nyata saya, modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Pak Guru ganteng. Halo, Assalamualaikum. Saya Irfan Ridwan. Yang merupakan rekan guru saya di SDN 5 Salamae Kota Palopo dan mengampu pelajaran agama di sekolah saya. Sebagai langkah pertama, saya akan melakukan pra-observasi. Baik, Pak Ipang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ipang? Alhamdulillah, luar biasa dan semangat pagi. Masya Allah, luar biasa ya semangatnya. Ya. Apalagi ini hari Senin, Pak. Ya, mengawali harus. Kegiatan proses belajar mengajar. Kalau bapaknya sendiri yang semangat, otomatis tertular nanti Betul sama sekali. siswanya dalam kelas. Iya. Oke, baik Pak. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Oke, baik. Yang nantinya setelah ini saya akan melakukan pengamatan proses belajar mengajar yang insya Allah akan dilakukan oleh Bapak. Oke. Sebagai langkah awal sebelum saya melakukan supervisi di kelas, saya berharap percakapan kita hari ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk persiapan pengamatan saya nantinya. Insya Allah. Jadi sebelumnya mungkin saya jelaskan terlebih dahulu Pak. Ya. Jadi salah satu tujuan dari supervisi ini untuk mengamati dan mengevaluasi proses belajar mengajar yang insya Allah akan dilakukan Bapak ke depannya. Oh iya, baik. Nah hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Oke, boleh. Sebagai langkah persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Oh iya. Jadi nanti Bapak lebih siap ya. Insya Allah Ibu. Jadi sehingga nanti Iya. pembelajaran mungkin yang diberikan kepada muridnya itu pembelajaran yang terbaik. Oke, Insya Allah Ibu. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Iya. Minta tolong dijawab ya Pak. Insya Allah Bu, saya akan menjawab semampunya, dan jika nanti ada pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa jawab, ya kita sama-sama mencarikan solusinya. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama, Ya. nanti rencananya Pak, tujuan pembelajaran yang akan muridnya Bapak capai pada saat pembelajaran itu apa Pak? Baik, berbicara terkait dengan tujuan pembelajaran, tentu untuk kedepannya ya. Untuk materi yang akan nanti saya sampaikan adalah materi menyambut usia balik. Dan tentu dalam materi ini ada tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang kami sudah rencanakan adalah peserta didik nantinya dapat mengetahui tanda-tanda usia balik, baik itu menurut ilmu fikih, ilmu biologi, dan kewajiban setelah balik. Kemudian tujuan yang kedua, tentunya peserta didik mampu menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan menyambut usia balik, baik itu menurut ilmu fikih, biologi, dan kewajiban setelah balik. Gitu, Baik Pak, jadi materinya di sini tentang menyambut usia balik. Betul ya? sekali Sangat Bu. menarik Pak, Iya, apalagi di insya Allah. kalangan-kalangan anak SD ini memang dia masa-masanya mereka sudah mau balik. Iya, jadi sebelum mereka mengalami hal demikian, kita berikan memang ilmu kepada mereka, jadi sehingga nanti mereka sudah tidak kaget lagi ketika memasuki fase tersebut. Jadi di mana tujuannya Pak? Iya. Muridnya Bapak mengetahui apa itu usia balik dan bagaimana persiapannya mereka, tanda-tandanya. Iya. Kemudian nantinya murid itu akan mempresentasikan hasil diskusi. Betul. Oke, selanjutnya Pak, untuk area pengembangannya bagaimana? Apa yang ingin Bapak capai setelah observasi? Tentu untuk area pengembangan yang ingin dicapai setelah mempelajari tersebut, ada dua aspek yang kami ingin dicapai. Yang pertama,
tentu aspek pengetahuan itu sendiri, dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya nanti ya itu siswa dapat mengetahui tanda-tanda usia balik, dan untuk keterampilannya nanti peserta didik akan mampu membuat atau mendesain pohon literasi usia balik itu. Oke, baik. Jadi ada dua pengembangannya Pak, Iya, pengetahuan ada. dan keterampilan, Betul di mana sekali. pengetahuan terkait materinya, Iya, ya. terkait materinya. Kemudian untuk Keterampilannya keterampilannya bagaimana siswa mampu memaparkan hasil eh, diskusinya berupa pohon pohon literasi literasi tanda-tanda usia usia balik. balik, Oke. betul sekali, Bu. Jadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini nanti Pak, insya Allah akan memperkuat fondasi pembelajaran ya Pak, dan Iya, betul memungkinkan sekali, Bu. Bapak menjadi pendidik yang lebih efektif. Insya Allah, Bu, iya. Nah sekarang Pak, saya mau dengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, model, metode, atau pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Iya, baik, Bu. Untuk apa ya, rancangan pembelajaran untuk saya, tentu untuk model yang digunakan adalah Project Basic Learning atau PJBL, di mana saya nanti akan membagi beberapa kelompok. Tentu dalam kelompok itu anggotanya akan beragam. Ada yang gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Pembelajaran saya juga nantinya insya Allah akan terbentuk pembelajaran berdiferensiasi, tentunya dalam konten dan proses, di mana nanti saya akan menyediakan berbagai konten, apa itu berupa video, gambar, dan buku-buku teks lainnya. Sehingga pembelajarannya nanti itu juga dapat terintegrasi dengan KSE. KSE-nya ini terlihat dari bagaimana keterlibatan siswa, keterampilan siswa, dan kolaborasi siswa dalam pembelajaran berkelompok itu. Oke, baik Pak, jadi semuanya masuk ya, sudah memuat ya Pak? Insya Allah, di mana Bapak menggunakan model PJBL, terus ya. nanti Bapak menggunakan strategi peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan beragam, di mana dalam satu kelompok ada yang kinestetik, audio, dan visual. Dan pembelajarannya kalau yang saya dengar tadi bahwa Bapak menyediakan berbagai konten di mana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan KSE, bagaimana keterampilan berelasinya, dan bagaimana pengambilan keputusan ketika mereka berdiskusi kelompok. Nah, bagaimana dengan medianya Pak yang akan Bapak gunakan nantinya? Apa saja? Terkait dengan media yang saya gunakan tentunya pasti seperti laptop, proyektor atau LCD, kemudian beberapa buku-buku paket, baik itu buku guru, siswa, dan juga nantinya untuk pembelajaran kelompoknya ini kami akan menyediakan kertas manila dan beberapa lembaran kertas yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah pohon literasi usia balik. Oke, jadi medianya ada laptop, LCD, buku paket, terus ada kertas manila ya Pak, yang akan digunakan pada saat anak-anak membuat pohon literasi tanda-tanda balik. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan pembelajarannya Pak? Untuk pelaksanaan kegiatannya ini sudah terjadwal dengan administrasi yang sebelumnya sudah dibuat, tentunya dalam program semester itu. Ini untuk jadwalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 pada jam pertama, yaitu dimulai dari jam 7.45 sampai jam 10.15 menit di kelas 4C. Oke. Jadi pelaksanaannya hari Kamis ya Pak, tanggal 17, terus di kelas 4C, jam pertama sampai jam keempat. Betul. Baik Pak, jadi nanti insya Allah hari Kamis tanggal 17 Oktober saya akan masuk ke kelas Bapak untuk melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas, ya Pak. Kemudian kita akan bertemu kembali. Begitu. Untuk melakukan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, di situ nanti saya akan bacakan hasil catatan saya Pak.
Oh tentang gitu. apa yang telah saya amati ketika Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas. Tentu terkait dengan kekurangannya saya juga kan, Ya, insya Allah, Pak. untuk dijadikan sebagai masukan evaluasi. untuk saya, Ya. bahan evaluasi untuk saya, bagaimana supaya untuk pembelajaran berikutnya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Dan Pak, minta waktunya juga, insya Allah itu akan didampingi langsung oleh pengajar praktik saya, Pak. Waduh, luar biasa ini Bu. Iya, ya, nanti didampingi langsung dengan Bapak Supirman. Oh Bapak Supirman, ya Oke. insya Allah Ibu. Oke Pak, baik Ya. untuk hari ini mungkin cukup Pak. Oke, Oke. terima kasih banyak juga Oke, Ibu. semoga apa yang Bapak rencanakan terkait bagaimana model, strategi pembelajarannya Iya. terlaksana dengan baik. Amin insya Allah, iya. Ya Pak, cukup ya Pak. Oke Bu, terima kasih Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anakku, hari ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tepatnya pada hari ini adalah hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Oke, baik anak-anakku, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu apa yang kita lakukan? Berdoa. Oke, boleh ketua kelas Pak Guru kembali persilahkan untuk memimpin doa. Perhatian, perhatian, Kapluk duduk rapi. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ketua kelas Pak Guru persilakan duduk kembali. Hari ini adakah yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Arantika. Arantika hari ini masih sakit ya? Oke, kita doakan ya untuk Arantika, semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya robbal amin. Siapa di sini yang biasa mendengar kata istilah balik? Ada di sini yang biasa dengar istilah kata balik? Apa itu balik, Nak? Balik artinya sampai, luar biasa. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan seorang perempuan atau misalkan ibu kita yang kemarin sholat, hari ini tiba-tiba tidak melaksanakan sholat? Apa, Rizky bisa? Bagus sekali. Itu salah satu penghalang orang tua kita atau kakak kita atau seorang perempuan tidak melaksanakan sholat karena itu satu menstruasi. Seperti pada hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu menyambut
Usia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, dan kewajiban setelah balik. Kemudian tujuan yang kedua, nanti kita akan membuat paparan hasil diskusi mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, dan kewajiban setelah balik. Nah, di depan ini ada gambar pertumbuhan manusia, baik dari sejak balita sampai umur 70 tahun atau nenek-nenek atau kakek-kakek ya. Kira-kira di gambar ini kalian berada pada fase mana? Kalian berada pada fase anak-anak. Coba kalian menyimak dan membaca materi. Pak Guru persilahkan mulai dari sekarang. Silahkan. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih sudah kalian baca tadi ya. Yang pertama bagi laki-laki ditandai dengan apa nak? Mimpi basah, betul sekali. Kemudian apa lagi? Itu merupakan salah satu tanda-tanda tanda balik. Kalau untuk perempuan nak, tanda-tanda bahwa perempuan itu sudah balik? Menstru? Luar biasa, bagus sekali ya, kalian sudah memahami. Jadi ketika seorang anak sudah memasuki fase di mana dia sudah balik, maka segala kewajiban-kewajiban ibadah sudah wajib apa tidak nak untuk dilakukan? Wajib. Seperti tadi Pak Guru sudah menyampaikan, sholat, puasa, dan lain sebagainya itu sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah tepuk paling semangat. Biasa. Baik, Pak Guru akan memberikan ya penugasan untuk kalian ya. Untuk kelompok 1 tugasnya adalah membuat pohon literasi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Untuk kelompok 2 membuat pohon literasi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan untuk kelompok 3 membuat pohon literasi kewajiban setelah balik. Nah, nanti ini gambarnya, nanti kalian mencari mana kira-kira yang masuk ke tanda-tanda menurut ilmu fikih, yang mana-mana saja gambar di situ. Nanti pohon, itulah namanya pohon literasi. Tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, memang yang mana kita mau ambil nanti yang termasuk di dalamnya ya. Itu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Bagaimana hasilnya? Sudah mantap? Mantap ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa ya, sudah selesai. Oke, baiklah anak-anakku, berikutnya setiap kelompok nanti akan ada perwakilan maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari pohon literasi yang kalian buat ya. Kalian menyampaikan ada berapa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, biologi, dan kewajiban setelah balik. Paham ya? Oke, kalau begitu langsung saja kita persilahkan untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, bagi laki-laki mimpi basah. Kedua, bagi perempuan menstruasi. Ketiga, bagi laki-laki dan perempuan usia 15 tahun artinya sudah balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Luar biasa ya, semua kelompok. Pak Guru juga berikan 2 jempol untuk anak-anakku semua. Luar biasa dalam mengerjakan kekompakannya ya. Salah satu kekompakan yang kalian bentuk, inilah hasilnya. Kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Sebelumnya Pak Guru ingin kembali menyimpulkan ya,
materi kita yang sudah kita pelajari hari ini ada 3, yaitu tanda-tanda balik menurut apa, Nak? Fikih, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, dan kewajiban setelah balik. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Semua sudah paham ya? Oke, jadi Nak, karena kita sudah paham bahwa setelah kita memasuki usia balik, maka kewajiban-kewajiban beribadah sudah diwajibkan untuk kita lakukan. Jadi jangan lagi ada yang bermalas-malasan ya untuk melaksanakan sholat, puasa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, kembali Pak Guru mengingatkan bahwa materi kita pada pertemuan berikutnya adalah Asmaul Husna. Kita akhiri pembelajaran dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Adirma Suryani yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 5 Salamae Kota Palopo. Nah, saya masih ditemani oleh rekan saya Bapak Irfan Ridwan, di mana guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, beliau Bapak Supirman, yang insya Allah akan mengamati percakapan pasca observasi yang saya lakukan dan memberikan umpan balik terhadap apa yang telah saya lakukan. Oke, baik Pak Ipang, Ya, kita mulai ya. Oke, boleh. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Ipang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, Iya. sehat. Oke, doakan selalu sehat ya Pak. Amin, amin, Oke. insyaallah. Baik, sekarang kita sudah berada di percakapan pasca observasi ya Pak. Oke. Oke, yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Iya. setelah saya melakukan selanjutnya observasi dan terakhirnya itu adalah pasca observasi dan didampingi langsung oleh Bapak pengajar praktik saya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalan proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan. Oke. Nah, di mana tujuannya ini Pak? Iya. Untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Oke, baik. Oke, mohon untuk dijawab pertanyaannya Pak. Insyaallah. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaannya Pak Ipang Iya. dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Ya, terima kasih Ibu. Terkait dengan pertanyaan Ibu, bagaimana perasaan saya saat diobservasi? Tentu ada rasa nervous, grogi sedikit. Kenapa? Karena lain daripada yang lain pada saat memberikan pembelajaran pada peserta didik. Tetapi rasa nervous itu perlahan akan hilang saat berjalannya kegiatan tersebut. Oke, jadi alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak. Walaupun Alhamdulillah. mungkin awalnya Iya, Pak betul. Ipang ini nervous atau Nervous. grogi karena sementara mengajar saya Ada, amati ada itu guru dia, di Ibu. dalam. Betul. Oke. Kemudian Pak terkait langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan Pak Ipang di dalam kelas? Berbicara terkait dengan langkah-langkah apa persiapan untuk mengajar dalam kelas, tentu tidak lepas mempersiapkan administrasi berupa RPP misalkan. Kemudian untuk langkah-langkahnya juga area yang kami lakukan adalah pengetahuan dan keterampilan. Di mana untuk area pengetahuannya itu sendiri ya terkait dengan materi yang kami ajarkan pada saat itu, yaitu menyambut usia balik. Jadi dalam materi itu sudah mencakup beberapa materi terkait dengan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, ilmu biologi, dan kewajiban setelah balik. Nah, kemudian untuk area keterampilannya itu sendiri, dalam proses tersebut saya membagi beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu mengerjakan proyek yang kami berikan nama membuat pohon literasi usia balik. Itu Ibu. Jadi Pak, di sini seperti yang saya amati juga ya Pak di Iya, dalam kelas betul. hasil catatan saya bahwa
yang sebelumnya saya tanyakan terkait pra observasi Iya. metodenya, saya melihat memang metode yang digunakan itu PJBL ya. PJBL, ya, Nah, betul. jadi rangkaian-rangkaian pengetahuan tentang tanda usia balik Pak Ipang sudah paparkan Iya. terkait keterampilannya juga Iya, ya, iya, luar betul. biasa Pak. Bahkan Bapak selipkan pembelajaran berdiferensiasi, Betul di sekali, mana iya. kontennya yang saya lihat ada Ada gambar, ada video, betul ya. sekali. Nah, Iya. kemudian anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok yang kelompok, iya. heterogen. Oke, baik Pak. Jadi area pengembangannya yang tadi dikatakan bahwa fokus di Pengetahuan dan keterampilannya. Iya, betul. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area perkembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas? Atau mungkin bisa diberikan skala, Pak? Antara level 1 sampai 10 sudah sampai di mana ini, Pak, levelnya? Kalau misalkan untuk ketercapaiannya dari seperti yang Ibu katakan bahwa misalnya rentang skalanya dari 1 sampai 10, mungkin saya sudah mencapai di angka 8, di mana pencapaian saya maksimalnya sebenarnya untuk di angka 9 gitu, Ibu. Jadi Bapak sudah merasa bahwa di level 8. Iya. Nah, dan pencapaiannya inginnya Bapak di level 9. Iya. Oke Pak, kira-kira apa sih kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala yang Bapak hadapi sehingga Bapak menilai bahwa level saya itu berada di level 8? Iya, itu dia Bu. Dalam setiap, saya sudah membagi kelompok, dalam kelompok itu kan bervariasi Bu, tidak merata semua. Ya ada yang kinestetik, visual, dan itu. Jadi dalam satu kelompok itu saat mengerjakan proyek ada beberapa siswa di setiap perwakilan kelompok itu yang hanya betul-betul diam saja tanpa aktif dalam mengerjakan proyek tersebut. Jadi di situ menurut saya belum mencapai hasil yang maksimal untuk saya. Jadi ada beberapa anak ya di dalam Iya. satu kelompok yang tidak aktif. Iya. Nah, kira-kira Pak, apa yang membuat siswa tersebut tidak aktif di dalam kelas? Yang membuat dia tidak aktif barangkali karena dalam kelompok itu memang ada beberapa temannya yang betul-betul bisa dan dia saja yang monoton mengerjakan tugas tersebut, sehingga anak yang satu yang kita maksudkan itu betul-betul hanya diam saja, hanya mengharap sama teman-temannya yang bisa gitu. Oke, jadi di sini beberapa siswa tidak terlibat atau Tidak kurang terlibat, aktif iya. mengandalkan temannya. Iya. Jadi dia merasa cukup saya diam, ada teman saya nanti yang akan kerja tugas itu, saya. betul sekali Bu. Nah, kira-kira Pak, apa rencananya Bapak ke depan ini untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi? Mungkin dari yang tadi Bapak menilai bahwa level 8, Iya. nanti akan dicapai di level 9 ini Pak. Ya, baik, tentunya itu akan menjadi PR buat saya untuk bagaimana merencanakan ke depannya. Tidak lepas dari apa yang terjadi terhadap siswa dalam kelompok itu. Mungkin saya akan memberikan sebuah motivasi untuk mereka, misalkan menyampaikan kepada anak tersebut bahwa dalam kelompok itu kita harus bekerja, bagaimana kita menciptakan kolaborasi yang baik supaya tidak merugikan dirinya sendiri, gitu Bu. Oke, jadi Pak Ipang akan memberikan motivasi ya, Iya, betul. bahwa di dalam kerja kelompok harus kerjasama, ya, kerjasama, semuanya harus terlibat, aktif, betul. jangan hanya satu mengandalkan temannya saja. Iya. Jadi nanti Pak Ipang, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan, mungkin yang levelnya dari 8 bisa mencapai ke 9 atau ya Pak. bahkan melebihi dari 9 Oke, itu. insya Allah Pak, semoga ya Iya. Pak. Jadi nanti pembelajarannya Bapak lebih efektif lagi. Amin, insya Semua Allah. siswanya aktif mengikuti Aktif, proses betul pembelajaran sekali. dibandingkan kemarin ya Pak. Iya, Oke. betul. Jadi saya tunggu nanti ceritanya nih Pak Ipang. Insya Allah, Kira-kira, Bu. oh nanti nih Bu Irma, saya sudah Iya. berada di level 9. Iya. Setelah Kalau saya bisa Bu, melakukan nanti pada saat motivasi. proses juga Ibu bisa langsung melihat lagi supaya ada ada perbaikan untuk saya, motivasi untuk saya lagi memperbaiki proses saya dalam mengajar gitu. Oke, iya Pak. Kira-kira kapan Pak? Kira-kira kapan yang akan Bapak lakukan perubahan rencananya Pak? Rencana saya ingin melakukan perubahan secepatnya Bu, mumpung masih terngiang di dalam pikiran saya apa ide yang harus aku sampaikan ke peserta didik tersebut Ibu. Oke, Iya. akan dilakukan secepatnya ya Pak. Iya Bu, insya Allah. Oke Pak, baik Pak. Iya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Sama-sama, diberikan Ibu. ya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasikan. Amin insya Allah Ibu. Baik, selanjutnya
saya berikan kepada Bapak pengajar praktik saya, Bapak Supirman, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi atau kegiatan observasi yang telah saya lakukan, Pak. Udah, Bapak, silakan. Oke, terima kasih Ibu Irma dan Pak Irfan yang telah pada kesempatan ini telah selesai melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi pembelajaran. Ya, jadi sebelum masuk ke percakapan pasca ini kan tentunya kita sudah melalui 2 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pra observasi, kemudian tahap observasi ya. Tadi di mana di tahap pra observasi itu yang dibahas itu adalah apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi fokus untuk yang diamati, yang mau dikembangkan kan begitu. Tujuannya kita melaksanakan observasi itu adalah memperbaiki yang dianggap kurang, pada misalnya saya misalnya kurang dalam bagaimana membuat pengelompokan. Nah, sehingga dibutuhlah coaching untuk mengamati kita. Jadi nanti Ibu Irma amati saya bagaimana proses saya dalam mengelompokkan, karena saya merasa kurang di situ kan, itu tujuannya. Ya, sehingga nanti itulah menjadi pembahasan kita di fokus dari pengamat observer untuk mengamati pengelompokan tadi seperti yang kita bahasakan tadi. Nah, setelah itulah yang tentang pengelompokan itu yang tadi misalnya fokusnya seperti itu, itulah yang kita catat di ketika kita tadi ketika pengelompokan ada siswa yang di kelompok 1 ada yang tidak aktif. Kenapa kira-kira dia tidak aktif? Nah, itulah yang menjadi catatan. Nah, di kelompok 2 semuanya sangat aktif. Nah, di kelompok 2 semuanya sangat aktif. Apa yang menyebabkan dia semuanya aktif, sementara kelompok 1 ada yang tidak aktif. Itulah yang menjadi catatan kita, karena kan kalau kita yang sebagai guru kan kita tidak bisa tahu ini yang menjadi kelemahan saya. Paling 1, 2 nih. Nah, itulah gunanya pengamat. Nanti setelah itu disampaikan tadi seperti itu, dan mungkin nanti kita hanya menyampaikan saja yang menjadi catatan-catatan kita. Nanti guru yang diamati itulah yang ternyata saya seperti itu, berarti saya harus seperti ini. Itu yang kita gali. Nah, saya kira seperti itu. Dan proses proses coaching ini saya kira Ibu Irma itu sudah ini, karena yang penting ketika proses pasca itu atau kita melakukan coaching itu tentang yang perlu diperhatikan itu adalah prinsip coaching. Ya, saya kira tadi sudah ada kemitraan di mana tujuannya sudah disampaikan, kemudian bagaimana prinsip proses kreatif di mana guru sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya, ya, kemudian potensi memaksimalkan potensi, saya kira seperti itu. Dan mudah-mudahan setelah selesai program PGP ini, program guru penggerak ini, itu Ibu Irma bisa berbagi ke teman tentang bagaimana proses coaching. Ya, jadi mulai dari pra observasi, kemudian observasi sampai kepada percakapan pasca observasi. Saya kira seperti itu, dan terima kasih sekali lagi pada Pak Irfan dan Ibu Irma yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Ya, tentu ini harus ada kerjasama, memang betul-betul ada kerjasama, karena kita mau betul-betul melihat sebenarnya ini adalah proses pendidikan, ini kita latihan, dan kita harapnya setelah selesai program ini itu bisa diimplementasikan. Ya, bisa diimplementasikan sekali-kali nanti kembali seperti tadi disampaikan Pak Irfan, siap untuk kembali dimasuki untuk ke kelasnya untuk betul-betul bisa memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan. Saya kira seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan terkait apa yang telah saya lakukan terkait kegiatan pasca observasi yang saya laksanakan di hari ini. Alhamdulillah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik
mulai dari pra observasi, observasi, dan pasca observasi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengajar praktik yang Masya Allah luar biasa membersamai saya di kegiatan pasca observasi, dan tak luput juga kepada rekan kerja saya ya, Bapak Irfan Ridwan yang Masya Allah waktunya darinya pra observasi sama pasca observasi. Oke, sehat-sehat ya Pak. Amin. Insyaallah. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.